Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Zaskia Zahra. Kali ini aku akan membahas tentang ketimpangan sosial. Nah, sebelumnya kalian ada yang tahu gak sih apa itu ketimpangan sosial? Nah, ketimpangan sosial itu merupakan sebuah kondisi yang ada di tengah masyarakat yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan akibat adanya perbedaan aspek-aspek yang ada di masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Nah, selanjutnya aku akan membahas definisi ketimpangan sosial menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Aciniago. Nah, menurut Aciniago ini, ketimpangan sosial ini adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Idealnya, proses pembangunan dilakukan pada dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial. Hanya saja, untuk bisa sejalan tentu susah, maka paling sering dilakukan adalah berfokus pada aspek ekonomi. Selanjutnya, menurut Maido and Wells. Menurut Maido and Wells, ketimpangan sosial ini perbedaan dalam pemasukan, sumber daya, kekuasaan, status di dalam dan antar masyarakat. Yang ketiga, menurut William Ofburn. Nah, menurut William Ofburn ini, ketimpangan sosial ini adalah perubahan sosial yang melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Misalnya dalam masyarakat kan akan terbentuk suatu hubungan erat antara satu hal dengan hal lainnya. Nah, hubungan erat ini kemudian memunculkan kesadaran dan perbedaan yang akan memunculkan ketimpangan sosial. Nah, yang keempat, menurut Jonathan Houghton. Menurut Jonathan Houghton, ketimpangan sosial adalah bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan, sehingga ketimpangan sosial akan menyertai proses pembangunan di lingkungan masyarakat. Nah, menurut Jonathan, pembangunan ini yang utama dan pertama kali dilakukan adalah di pusat kota. Selanjutnya, yang kelima, menurut Eri Satria Yudatama. Menurut Eri Satria Yudatama, ketimpangan sosial dapat dipahami sebagai ketidakseimbangan yang terjadi dalam masyarakat yang terlihat jelas dengan adanya jarak atau gap antar golongan. Yang terakhir, menurut Budi Warno. Menurut Budi Warno, ketimpangan sosial adalah kegagalan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga. Nah, menurut Budi Warno nih, untuk menghadapi globalisasi, maka pemerintah melakukan pembangunan di berbagai bidang. Ketika pembangunan yang dilakukan tidak mampu kebutuhan fisik dan psikis warga negara, dari situ terjadi ketimpangan sosial. Nah, selanjutnya nih ada faktor penyebab ketimpangan sosial. Faktor penyebabnya ini ada dua loh, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang pertama nih ada faktor internal. Faktor internal ini adalah masalah yang berasal dari dalam diri seseorang seperti pendidikan rendah, kesehatan buruk, atau hambatan budaya. Contohnya, ketika seseorang tidak memiliki pendidikan yang baik, itu bisa menyebabkan ketimpangan. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor ini berasal dari luar individu yang menjadi hambatan dan menyebabkan ketimpangan sosial. Sebagai contoh nih, adanya pengaruh dari adanya sistem yang membatasi seseorang untuk mengakses atau mendapatkan sesuatu. Yang terakhir ada dampak ketimpangan sosial. Dampak positifnya nih, yang pertama nih, ketimpangan sosial ini dapat menjadi stimulasi ampuh bagi beberapa wilayah untuk terus memaksimalkan potensi yang dimiliki. Yang kedua, ketimpangan sosial ini dapat menumbuhkan rasa empati antar golongan. Yang ketiga, mengajarkan pada masyarakat mengenai arti kehidupan yang beragam. Yang keempat, mendorong manusia untuk lebih pandai bersyukur atas apa yang dimilikinya. Dampak negatif ketimpangan sosial. Yang pertama, melemahnya minat berwirausaha. Contohnya, banyak investor yang masuk ke Indonesia sangat berpengaruh terhadap usaha pengusaha kecil. Secara perlahan, mereka akan kalah baik dari segi modal maupun teknologi. Yang kedua, melahirkan diskriminasi sosial.
ketimpangan sosial ini dapat melahirkan diskriminasi sosial antara masyarakat yang merasa superior atau inferior dengan masyarakat lain dalam hal status, kelas, atau identitas. Diskriminasi sosial dapat menimbulkan perlakuan tidak adil, tidak setara, atau tidak menghargai terhadap individu atau kelompok tertentu. Contohnya, banyak orang yang mengalami diskriminasi karena faktor ras, gender, atau orientasi seksual. Yang ketiga, ada kecemburuan sosial. Ketimpangan ini dapat menyebabkan kecemburuan sosial antara masyarakat yang merasa tidak seimbang dengan masyarakat lain dalam hal harta, jabatan, atau prestasi. Kecemburuan sosial ini dapat menimbulkan perasaan iri, dengki, atau dendam yang dapat merusak hubungan sosial antara individu atau kelompok. Contohnya, banyak orang yang merasa iri dengan orang-orang sukses atau terkenal. Yang keempat nih, ada menimbulkan konflik sosial antara kelompok-kelompok masyarakat yang merasa tidak puas atau tidak adil dengan kondisi mereka. Konflik sosial ini dapat berupa protes, demonstrasi, kerusuhan, atau kekerasan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Nah, contohnya nih adalah banyak kasus konflik antara etnis, agama, atau golongan di Indonesia. Yang kelima, ada kriminalitas. Contohnya nih, masyarakat miskin harus berusaha keras memenuhi kebutuhan hidupnya di era globalisasi. Beberapa di antaranya menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang terakhir nih, ada menyebabkan degradasi moral. Ketimpangan sosial ini dapat menyebabkan degradasi moral di masyarakat. Nah, degradasi moral ini adalah suatu penurunan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Degradasi moral ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti globalisasi, modernisasi, liberalisasi, atau sekularisasi. Degradasi moral ini dapat menimbulkan berbagai perilaku menyimpang seperti korupsi, narkoba, prostitusi, dan perzinahan. Cukup sekian penjelasan materi ketimpangan sosial, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.